Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Pala Indonesia Channel bersama saya Mas Kobra. Kali ini menarik nih. Saya akan membagikan beberapa tips untuk meminimalisir gangguan atau kejadian yang tidak diinginkan selama kita mendaki gunung, maupun dari sisi mistis, teknis, dan lain-lain. Untuk sekedar informasi bahwa ini kita meminimalisir, bukan artinya kita mencegah full ya, karena di alam itu apapun bisa terjadi. Kita tidak bisa melawan alam, tapi setidaknya kita mengantisipasi gitu. Nah, penasaran apa saja tipsnya? Saksikan saja. Oke, yang pertama adalah niat. Niatkan kalian berangkat itu ke gunung untuk belajar. Jangan niatkan kita untuk menaklukkan puncak atau penasaran menantang mistisnya yang ada di tempat tersebut, atau bahkan untuk pembuktian bahwa lo gua bisa nih. Nah, itu kesampingkan dulu lah. Seberapapun Anda sering ke gunung, jam terbangmu ke gunung manapun, tapi begitu kita kembali lagi ke gunung, meskipun gunung yang sama, itu kita menjadi sesuatu yang baru. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai tamu. Oke, itu yang pertama, niat ya. Yang kedua adalah cari informasi mengenai lokasi gunung yang akan kita tuju. Jadi meskipun kita sudah sering ke gunung yang kita daki, jadi meskipun gunung yang sama, itu cari informasi terbarunya. Jangan sampai kita tidak paham gitu. Jadi takutnya di lokasi ada pembaruan jalur atau ada beberapa hal yang kejadian yang gimana gitu. Jadi cari informasi lah seakurat mungkin, supaya kita begitu ke sana, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Itu adalah izin orang tua atau keluarga atau orang rumah, orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang yang sayang kepada kita. Minta izin. Jangan sampai kita pergi ke suatu tempat tanpa izin dan tanpa diketahui oleh orang rumah, orang atau keluarga kita. Itu sangat berbahaya sekali, dan itu menentukan kelancaran dan keselamatan pendakian kalian. Oke, yang selanjutnya adalah attitude. Oke, kalau itu udah dilakukan, niat udah baik, informasi udah dapat, izin orang tua udah kita pegang. Selanjutnya adalah attitude, sikap kita di lapangan. Nah, ini penting. Bukan hanya di gunungnya, di base camp atau di warga sekitar selama perjalanan, kita harus menjaga attitude kita, sikap kita. Kita harus menghargai sosial budaya setempat, kearifan lokalnya, aturan yang tertulis dan tidak tertulis di kawasan tersebut, karena tiap lokasi itu biasanya berbeda. Kita jangan egois di situ. Mentang-mentang lu kaya, mentang-mentang lu udah pernah pengalaman, sesuai enaknya di situ. Jangan. Kalau itu dilakukan, lu celaka. Kita hargai, kita jaga sikap dimanapun berada. Di lapangannya otomatis di tiap pos-pos sepanjang jalur kita jaga sikap, disiplin, omongan kita dijaga, tingkah laku kita dijaga, insya Allah selamat. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai teknis di lokasinya di gunungnya itu. Yang pertama itu adalah kamu menentukan timing yang tepat. Contoh, jadi ini kira-kira nih di pos ini angker. Contoh di pos 4 Samarantu di Selamat, atau di pos Pasar Dieng Gunung Lawu, atau di Rinjani Senaru pos 2, atau di Gunung Salak, atau Arjuno ala Salalijewo, atau yang di Lumbungnya, atau di Argopuro dan lain-lain. Kalau kita udah mengetahui tempat itu dikiranya angker atau berisiko, timing yang tepat adalah kita lewat ke sana itu tidak di waktu yang fatal ya. Contoh tengah malam kita pas di pos itu, wah itu bahaya. Apalagi dengan
tingkat ketakutan kita yang tinggi. Jadi memang apa ya, bukan artinya kita harus menghilangkan rasa takut. Rasa takut itu manusiawi. Rasa takut manusiawi, cemas manusiawi, tapi jadikan rasa takut tersebut untuk kita berhati-hati gitu. Jadi bukan larut kepada ketakutan dan kita menimbulkan kepanikan. Nah, timingnya adalah begitu lewat ke situ siang. Jadi sebelum kita malam usahakan bisa lewat, atau sebelum lewat kita udah stay camp di situ. Jadi jangan sampai lewat di situ di jam-jam rawan. Nah, jadi untuk meminimalisirnya seperti itu. Dan nyambungnya kepada yang tadi adalah tips berikutnya, itu safety camp. Kita cari tempat camp yang menurut kita itu aman. Yang menurut kita aman itu adalah di mana nih banyak orang ngecampnya nih. Nah, di situ kita ngecamp di situ bareng-bareng. Itu berlaku untuk pendakian bersama atau pendakian solo ya. Jadi camp itu kita di tempat yang aman. Jadi jangan di contoh di pos 4 ya. Kita malah camp di situ kan mati konyol istilahnya gitu. Itu sama aja menantang. Tapi meskipun urgent gitu, itu lain ceritanya ya. Kalau darurat itu lain ceritanya. Nah, di safety camp tersebut kita usahakan untuk makan. Memang di atas ketinggian 3000 ke atas itu gunungnya oksigen tipis, males makan itu, jadi kayak ngap. Usahakan makan. Kalau kita udah konsumsi kita udah oke lah, gitu, logistik udah asupan kita, insya Allah gak akan ada istilah hipotermia, gak akan ada istilah panik. Kalau kita kenyang itu oke, malah kita gak bakal bisa gadang di situ. Jadi kita ngantuk, habis capek, makan banyak, istirahat. Jadi larut malam kita istirahat, jadi gak ada gangguan yang terdengar suara apapun di tengah malamnya, atau ada apa-apa yang menimbulkan kepanikan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah jadi tetap tenang. Kita lewat di pos umpamanya yang angker, tenang aja, positive vibes. Kita berbaur dengan sesama, bersosialisasi sambil lewatinya dengan tenang. Insya Allah hal mistis tersebut akan bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya adalah pikiran kita jangan kosong. Kalau pikiran kita nggak kosong, insya Allah kita fokus, kita positive vibes, kita sugestinya bagus, itu akan memperlancar perjalanan kita tanpa ada pikiran kemanapun, meskipun ada hal-hal yang istilahnya menurut orang lain itu janggal. Kita bisa melewati itu. Mungkin overall kalau tips yang tadi saya sebutkan itu udah teman-teman lakukan, insya Allah lancar, insya Allah selamat. Ingat, suatu pendakian kemanapun, dimanapun, bisa dibilang lancar dan sukses ketika kalian bisa kembali pulang sampai ke rumah itu dengan selamat dan sehat, tanpa ada satu hal yang tidak diinginkan, yaitu sebagai contoh, pulang sampai rumah kita jadi sakit, atau pikiran kita jadi kayak gimana gitu, istilahnya jadi ketempelan ya. Itu dari pikiranmu, dari sugestimu. Makanya tadi bersosialisasi dengan orang lain, pendaki lain, insya Allah itu bisa diminimalisir hal tersebut. Jadi kalau kita mampu bersosialisasi dengan pendaki lain, insya Allah chemistry yang diciptakan itu positif, tidak akan ada hal yang mengganggu kalian. Itu jadi apa yang kalian lewati, mau pos yang angker, tempat yang angker, gunung yang angker, kalau bersama-sama dengan chemistry yang positif, itu kalian bisa melewati bersama dengan lancar dan selamat. Nah, jadi kalau tips tadi yang udah dilakukan, insya Allah kalian lancar. Ingat, kalian bawa ke gunung itu bukan pembuktian bahwa ini gua bisa, ini gua mampu, tapi bahwa kita belajar. Seperti itu.
apa sih tujuan kita mendaki gunung, apa sih yang kita dapatkan dari gunung gitu. Jadi ambil pelajaran yang positifnya, kita itu posisikan bahwa kita itu untuk bertawakal ya. Jadi istilahnya kita untuk sadar diri, kita itu untuk mengambil ilmu yang bermanfaat dari sana, bukan untuk menantang atau menjadi pertempuran kita. Jadi kalau di tempat tersebut yang dikiranya angker atau gimana, hal negatif lah, kalau kita datangnya dengan positif, itu kita bakal bisa melewatinya dengan hal positif, dan kita itu bisa dikatakan lancar. Oke, bagi teman-teman yang ada masukan lain, dikiranya bisa melengkapi tips yang versi saya gitu, silakan tinggalkan di kolom komentar tambahan untuk menjadi masukan bagi saya dan buat teman-teman juga, supaya bisa lancar dalam melakukan pendakian. Di sini kita sharing saja. Mungkin yang tadi saya sampaikan itu memang banyak kurangnya, itu versi saya. Jadi ketika saya melakukan hal tersebut, alhamdulillah bisa melewati dengan lancar dan selamat. Terus ada pertanyaan, kan kemarin-kemarin video katanya Mas Cobra mengalami hal mistis seperti ini dan nyaris mati, bahkan ini itu. Nah itu hanya sebagian kecil untuk pembelajaran gitu. Jadi alhamdulillah di pendakian yang lainnya itu lancar-lancar saja setelah kita belajar dari kesalahan kita atau kekurangan kita. Seperti itu. Jadi kita naik gunung itu, nah itulah prosesnya. Jadi tujuan kita tadi sudah disebutkan bahwa bukan untuk menaklukkan puncak, bukan juga untuk menentang mistis, tapi apa yang kita dapatkan dari proses pendakian, itu baru sukses. Itu adalah tujuan mendaki gunung sebenarnya. Itu yang bisa, yang positifnya kita terapkan di kehidupan sehari-hari, itu baru bagus. Apalagi bisa mengamalkan apa yang kita alami kepada teman-teman supaya lebih baik, supaya lebih lancar untuk pendakian tersebut. Oke, mungkin seperti itu saja beberapa tips ya untuk mendaki gunung tanpa ada gangguan yang berarti dari teknis maupun mistis versi saya. Adapun tambahan dari versi teman-teman, silahkan masukkan saja di kolom komentar untuk bisa saya sampaikan lagi nanti ke teman-teman yang lain. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang akan melakukan pendakian selalu lancar, selalu sehat, dan selalu selamat. Dan selalu mendapatkan apa arti dari mendaki gunung tersebut. Ingat, SOP pendakian, standar prosedurnya, kalian harus tempuh untuk keselamatan kalian. Karena fisik dan mental saja itu tidak cukup. Tapi dari peralatan atau logistik pun itu penting. Bawa yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Seperti itu. Bawa yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Itu untuk bisa lancar tanpa kita menjadi banyak yang tenaga terbuang percuma. Sampai ketemu di tips berikutnya, tips lain-lainnya. Tetap stay di Mata Pala Indonesia Channel. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam rimba, salam lestari, Mata Pala Indonesia, play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.